Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Koko Asmara. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang melaksanakannya. Kali ini aku dapat cerita dari salah satu temanku yang 2 hari yang lalu aku tanya, kamu ada nggak sih pengalaman yang horor? Misteri tapi nggak terlalu menakutkan gitu loh, nggak terlalu serem. Dan dia bilang ada kok, bentar habis ini tak VN ya gitu. Oke, aku dengerin dan ternyata ya alhamdulillahnya dia mau berbagi bersama kita semuanya yang ada di sini. Anggap aja nama temanku ini Santi. Waktu itu sedang berlibur di 2 kota, yaitu di Semarang dan Jogja. Tapi yang dia highlight itu adalah kota Semarangnya. Bukan karena Semarang menyeramkan, enggak ya. Tapi kejadian yang ada ketika dia liburan di kota Semarang. Dia liburan ke Semarang bersama kedua orang tuanya dan masnya, dan juga kakak iparnya, istri dari masnya juga. Di Semarang itu katanya dia bermalam semalam, karena memang tujuan utama di Semarang itu dia mau ke Lawang Sewu. Nah, dia itu booking hotelnya itu waktu perjalanan ke Semarang guys. Dia nggak ada prepare sama sekali. Nah, dia itu pesen hotelnya itu lewat aplikasi Aya. Nah, hotelnya ini kalau misalkan dibilang masuk kampung ya nggak terlalu masuk sih guys. Dan dari depan itu bagus kok katanya dia. Cuman di dalamnya itu emang lagi ada perbaikan dan suasananya itu kayak suasana Jawa Tengah yang sangat kental kata dia. Dia nggak ada pikiran waduh serem ya, waduh gini ya, nggak ada sama sekali. Dia pesen 2 kamar, satunya untuk dia, ayahnya dan ibunya, satunya lagi untuk masnya dan juga istrinya. Istri dari masnya maksudnya ya. Pas cek ini tuh memang ya udah emang niatnya kan istirahat, melepas penat gitu kan. Jadi gak ada pikiran yang aneh-aneh, gak ada yang pikiran serem, gak ada. Walaupun memang si Santi ini agak takut waktu itu, karena lorong-lorongnya itu gelap kata dia. Malam juga dia gak ada perasaan yang aneh-aneh, gak ada. Baru pas paginya mereka kan check out, karena memang mau ke Lawang Sewu. Nah, ayah dan ibunya Santi ini udah ke mobil duluan, tinggal Santi lah yang di kamarnya. Ya ada sih mas dan istrinya masnya itu masih di kamarnya juga, tapi kan beda kamar. Nah, Santi ini masih ngecek apa ada yang tertinggal atau gimana. Udah kan, udah dicek semuanya, dia akhirnya ngecek tas-tasnya sambil masukin beberapa barang kayak power bank atau sisir atau yang ketinggalan lah pokoknya, skincare atau segala macamnya. Pas dia lagi masukin itu guys, lagi nata, dia itu katanya nggak sadar kalau dia itu lagi bersenandung. Bersenandungnya adalah seperti nyinden. Nah, nyindennya kayak gimana? Nyindennya kayak nyinden Jawa. Waktu itu juga nggak sadar kata dia. Nyinden yang benar-benar nggak sadar. Tapi dia itu sadarnya ketika mau balik. Bentar. Aku tadi ngapain ya? Dia waktu itu langsung, kayaknya aku tadi nyinden deh. Tapi kok aku gak bisa nginget gitu. Jadi ketika dia selesai bersenandung nyinden tadi, dia itu tidak bisa mengingat nada yang dia senandungkan. Kata dia, aku langsung merinding seluruh badan. Cepet-cepet dia masukin barangnya, akhirnya dia masuk ke kamar masnya. Lari dia. Kata masnya, kenapa? Gak apa-apa, nanti aja di mobil. Pas di jalan mau ke Lawang Sewu, dia itu belum sempat cerita. Tapi ayahnya dulu yang cerita. Ayahnya bilang gini, tadi malam loh, ayah kok mimpi ada perempuan ya di kamar ya. Tapi perempuannya itu pakai baju batik Jawa kayak kemben gitu loh. Kemben gitu guys, kemben yang dipakai gitu. Terus si Santi bilang, bajunya mirip kayak baju sinden nggak ya? Iya kayaknya mirip kok, kemben kayak ya model-modelnya sinden gitu. Waduh, kata Santi. Ternyata yang senandung tadi bener dong. Nah, masnya tanya, emang kenapa? Tadi kamu mau cerita apa? Iya, tadi pas sebelum ke kamarnya mas, aku sempet kayak bersenandung, tapi senandungnya itu kayak nyinden, dan aku nggak tahu kok tiba-tiba bisa nyinden. Masnya bilang, ya udah selesai kan, paling ya kebetulan gitu. Kita kan capek, jadi kamu bisa ngedengerin atau apa gitu kan.
Ya udahlah nggak apa-apa, toh kita juga udah agak di hotel katanya. Ya udahlah akhirnya sampailah mereka di Lawang Sewu. Dan Santi ini bilang, tapi sebelum Lawang Sewu itu ada museum kayak kereta api gitu. Tapi hal anehnya bukan di situ. Hal anehnya pas ada di Lawang Sewunya. Emang kalau dijelasin tuh Lawang Sewu itu ada banyak pintu, banyak ruangan dan banyak pintu, guys. Pintunya itu kanan, kiri, depan, belakang itu banyak. Terus si Santi ini bilang, dan itu ada satu pintu yang bisa nerus gitu loh. Dari ruangan ke ruangan. Kayak connecting door. Memang itu satu ruangan ke ruangan lain itu ada yang connecting door. Bisa nembus gitu kan. Nah, posisi Santi ini datang pas masih keadaan sepi, guys. Masih belum banyak pengunjung. Karena emang kalau high season, kalau nggak berangkat lebih awal itu rame banget, guys. Nah, orang tuanya ini duluan, guys. Misalkan Santi di ruang kedua, orang tuanya ini ada di ruang ketiga. Mas mbaknya ini lagi di ruang pertama. Nah, di ruang kedua itu kata Santi itu kayak ada barang antik yang dipagerin kaca. Nah, pas dia lihat ke barang antiknya, kalau misalkan kaca di rumah, kaca pantul, itu kan emang bisa melihat bayangan kita toh. Kacanya itu berbeda, guys, bukan yang bisa memantulkan diri kita kayak kaca di rumah, bukan. Ya kaca, tapi emang bisa ngelihat bayangan kita sekilas. Nah, ketika dia ngelihat ke barang antiknya itu, dia kayak ngerasa di belakangnya dia itu ada siluet orang. Siluet orangnya ini kalau dia inget itu pakai topi yang besar banget, kayak topi pantai katanya. Aku bilang, topi pantai, topi ini kali yang kayak zaman dulu. Iya mungkin ya. Akhirnya aku search kan, kayak gini topinya, topi yang kayak zaman Belanda gitu loh, guys. Iya kayak gitu, mirip kok. Dan pas dia mencoba untuk noleh ke belakang, itu nggak ada, guys. Itu nggak ada sama sekali. Terus dia noleh ke orang tuanya masih di ruangan sebelah, dan di sana juga ada orang. Tapi kalau dari kejadian dia yang lihat siluet orangnya tiba-tiba udah ada di ruang sebelah, itu kayak aneh banget. Terus banyak juga masih di sebelah ruangan sebelumnya kan, dan itu di ruangan sebelumnya itu memang ramai banget, guys. Beda banget dengan ruangannya si Santi ini yang masih belum banyak orang. Akhirnya Santi, mungkin halusinasi aku aja kali ya. Ya udah, akhirnya Santi ini pergi ke ruangan yang di ayah dan ibunya. Nah, pas di situ Santi itu pengen banget video gitu loh, guys. Video yang di connecting door-nya. Dia ngeluarin HP untuk ngecek pencahayaan gelap atau enggak. Pas dia lagi gini, kamera itu udah dibuka sama dia. Dia tinggal ngarahin gini aja. Pas dia gini, dia itu ngelihat ada orang yang lewat. Seret. Lewatnya itu bukan yang lewat ke depan kameranya, bukan ini kamera nih. Lewatnya bukan lewat ke sini. Tapi lewatnya itu nyamping, seret. Nah, posisi kamera kan ngadep ke connecting door yang bisa nembus. Orangnya itu tadi langsung lewat ke samping gini loh. Si Santi langsung, siapa itu tadi? Dia langsung nurunin kan. Diginin lagi. Nggak ada. Akhirnya dia nyamperin, ngelihat ke kanan tadi kan. Nggak ada orang. Dan dia tuh inget bajunya itu kayak baju gamis, bukan gamis ya, kayak baju mewah zaman dulu kata dia, yang motifnya bunga-bunga. Terus aku search lagi kan, kayak gini nggak bajunya? Iya kayak gitu, tapi ya nggak tahu sih ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Terus pas dia nyamperin itu kan, nah di sebelah kanan kan memang ada pintu tuh buat ke lorong, ya kan, lorong sebelah kanan. Si Santi ini sampai ngeliat ke lorong itu gitu loh. Nah dia tuh masuk toleh kanan kiri, nggak ada orang. Jedanya itu bentar doang dari dia yang megang HP, terus ada orang lewat, dia nurunin, dia langsung nyamperin itu. Jedanya bentar banget, tapi kok nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia tidak jadi untuk mengambil video, dia hanya ngefoto aja. Nah di situ dia udah ngerasa, aduh kenapa ya kok ada ini, tadi udah ada kayak suara sinden yang aku senandungkan, terus tiba-tiba ada orang kayak gini, ada siluet, kata dia. Dia melanjutkan eksplorasinya di Lawang Sewu itu. Pas sudah selesai, dia dan keluarganya kan di bawah. Di bawah itu katanya ada halaman. Memang iya ada halaman yang buat kayak food court,
kayak ada orang yang bernyanyi, ada yang main-main musik di situ. Nah, pas Santi ini lagi ngeliatin ke sekitar, Santi ini ngeliat ada orang lalu lalang, 1-2 orang itu pakai baju zaman dahulu, pokok zaman dahulu lah gitu. Aku tanya, zaman apa? Zaman Belanda? Iya, kayaknya zaman itulah. Akhirnya aku di situ agak tenang karena oh ya mungkin itu penyewaan kali ya, bisa disewa. Ya udah, dia sambil makan, dia ngelihat ke atas. Di atas Lawang Sewu kan masih banyak orang. Ketika dia sambil makan, ngelihat ke atas, ya kan? Dia ngeliat kayak gini. Dia tuh ngerasa di sebelah kanan itu ada yang ngeliatin dia. Dia tuh ngerasanya kayak ada perempuan yang ngeliatin dia, tapi perempuannya itu kalau misal dilirik-lirik itu anggun kata dia. Ya, kita misalkan lihat satu nih, ya kan? Aku bisa lihat di sini ada gorden, di situ ada laptop, di situ ada bantal gitu kan. Nah, pasti si Santi juga ngeliat kayak gitu. Yang dia lihat walaupun terbatas itu perempuannya itu anggun dan motifnya itu sama seperti yang dia lihat di lorong tadi. Bukan di lorong, di antara connecting door tadi loh, yang ada orang lewat. Dia masih memastikan, ini bener nggak ya yang tadi yang aku lihat. Dengan satu kedipan, ya kan, dia ngedip, tek gini, dia langsung noleh, nggak ada, kata dia, nggak ada. Ya udah, dia bingung. Pas dia noleh ke bawah, ternyata ada studio foto di situ yang banyak kayak baju-baju zaman Belanda gitu loh. Akhirnya dia ke sana tanya, "Mbak, ini bajunya bisa disewa? Bisa, Kak, bisa, nanti bisa buat foto. Kalau dibuat ke atas bisa nggak?" "Wah, mohon maaf Kak, masih belum bisa, bisanya hanya di sekitar sini aja," kata dia gitu. Dia balik, dia langsung, "Lah, terus tadi yang tak lihat siapa?" Ya, nggak ada apa-apa sih, kata dia, memang nggak ada hal yang membahayakan, gak ada hal yang gimana-gimana ya. Tapi bagi dia itu kayak misteri banget. Tiba-tiba dia nyanyi kayak sinden, terus dia ngelihat kayak perempuan pakai baju Belanda. Ya kan dia takut guys. Tapi ya gak ada kejadian yang membahayakan, kata dia gitu. Nah, dia juga berpesan kepada kita semua, dimanapun kalian berada, jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Apalagi di tempat baru yang kalian belum kenali. Kalau kalian ngerasain hal aneh, ceritain aja pas udah sampai di rumah atau pas nggak di tempat itu, kata dia gitu. Oke guys, segitu aja cerita di episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa tungguin cerita-cerita horor dan misteri selanjutnya di minggu depan, di hari Kamis, malam Jumat, setiap pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong.